Shalom, salam pemenang di dalam Kristus Yesus. Nah sobat yang dikasih oleh Tuhan, saya senang kita kembali berjumpa. Kali ini saya akan menyampaikan berkat Tuhan buat kita semua. Mau diberkati toh? Ya oke. Yang pertama, berkat yang pertama. Ya, saya ingin beri kesaksian bagaimana Tuhan beracara, Tuhan memimpin pelayanan kami selama pandemi COVID-19 sampai hari ini. Dan nggak tahu sampai kapan COVID-19 berakhir, tapi saya tahu Tuhan pimpin pelayanan kami. Nah, dalam pelayanan kami waktu bulan Maret itu, saya secara pribadi dibawa oleh Tuhan untuk merenungkan Yohanes pasal 21 ayat yang ke-17. Tuhan berbicara kepada Petrus sampai 3 kali. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus jawab, iya Tuhan. Yesus katakan, gembalakanlah dombaku. Dan itu diulang 3 kali. Nah, kenapa dalam teks aslinya gembalakanlah domba-dombaku itu katakan boske to probatamu. Ya, boske itu beri makan. Untuk kepada probata itu sebenarnya terjemahnya sheep atau binatang yang sedang berjalan ya menuju ke depan. Ya, artinya menuju ke rumput yang hijau, menuju ke rumah Bapa, menuju tempat yang kekal. Jadi waktu Tuhan panggil kita mengembalakan, saya pribadi dipanggil mengembalakan, saya punya tanggung jawab ini. Berapapun jumlah jiwa yang Tuhan percayakan, domba-domba Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, saya harus tetap setia dan memberi yang terbaik buat mereka. Nah, spirit boske ini yang menyebabkan saya mengambil keputusan untuk menggunakan live streaming yang 2 arah. Nah, dalam live streaming itu ada yang 1 arah dan 2 arah. Nah, yang 1 arah pun baik, tapi itu untuk penjangkauan keluar. Tapi untuk spirit pengembalaan, spirit ibadah kita, persekutuan dengan Tuhan yang sama, kita harus pilih live streaming yang 2 arah. Kenapa? Karena ini kan long term ya. Covid ini long term. Kebijakan protokol kesehatan ini long term. Sampai kapan? Sampai nanti nggak tahu. Ya sampai COVID-19 itu bisa berhenti dan bisa ada imun atau nggak tahu lah bagaimana. Tapi yang pasti ya membangun persekutuan antara Tuhan dengan orang percaya dan orang percaya dengan orang percaya itu spiritnya ibadah kita. Artinya apa? Membangun persekutuan itu ada relasi, ada perjumpaan tatap mata. Nah ini yang penting. Ada tegur sapa. Nah ini nggak bisa dibangun kalau kita menggunakan ibadah live streaming yang hanya 1 arah. Nah itu sebabnya kami gunakan aplikasi Zoom dan sampai hari ini puji Tuhan jemaat selalu antusias. Kita setengah 10 ibadah sampai jam setengah 12, durasi 2 jam jemaat di rumah dengan aplikasi Zoom, kita di gereja dan orang-orang yang sehat yang bisa beribadah di gereja jumlahnya selalu konsisten ya, tetap jemaat itu selalu tetap dan mereka antusias waktu pujian penyembahan. Saya lihat ekspresi jemaat, mari kita bersukacita, semua bersukacita di rumah, mari kita menari buat Tuhan. Saya lihat ekspresi jemaat waktu menggunakan aplikasi Zoom, dan di Zoom pun orang yang di rumah bisa melihat pelayanan di gereja. Jadi kita ada sambung rasa, ada sambung batin ya, ada konektivitas. Ini nih persekutuan, dan spirit ini hanya bisa ditampung waktu kita menggunakan aplikasi yang live streaming 2 arah. Kalau yang 1 arah kan ya hari Sabtu kita recording, kita semangat luar biasa, urapan luar biasa, kita ibadah dalam live streaming recording itu 1 jam, tapi di rumah besok hari Minggu kan spiritnya beda. Kenapa? Di rumah ada kesibukan, di rumah ada masalah, di rumah ada tamu, ya lagi kita ini di rumah ya merasa kita yang punya rumah dan punya kuasa, ya udahlah. Jadi durasi waktu ibadah yang harusnya 1 jam 2 jam tadi, kita udah persiapan recording baik-baik, hari Minggu kan di rumah jemaat belum tentu full, ya menikmati hadirat Tuhan tidak sama. Nah memang live suara itu lebih bagus untuk entertain ya. Jadi orang tuh kalau entertain sifatnya selalu begini, wah ini bagus, lama-lama bosen, cari lagi yang lebih bagus. Makanya coba perhatikan, saudara perhatikan, saya survei ya terhadap beberapa teman-teman gereja-gereja yang besar, jemaat yang saya tahu jumlahnya ada ratusan ribuan. Nah begitu sudah menjelang 6 bulan ini ya ikut ibadah live streaming, wah jauh kurang nilainya. Kita bisa lihat tuh. Tapi kalau kita yang gereja kecil menggunakan aplikasi 2 arah ini, ya tetap konsis menggunakan aplikasi Zoom. Nah, kalau dalam tutorial yang pertama itu
tadi kan berkat yang pertama kesaksian ya. Nah, berkat yang kedua ini tutorial. Tutorial yang pertama, yang mana itu? Ya, coba nanti sobat lihat link di bawah ya. Saya buat link di bawah di YouTube ini, saya buat link tutorial yang pertama. Silahkan lihat. Nah, tutorial yang pertama itu sederhana, alatnya sangat murah, yaitu menggunakan satu webcam, kemudian satu PC. Nah, kali ini tutorial yang kedua, ya, kita menggunakan 3 kamera yang berbeda dengan satu PC. Wah, apakah bisa? Mari saksikan tutorial saya berikut. Kiranya memberkati kita semua, tetap semangat dalam pengembalaan. Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, yang perlu diperhatikan untuk 3 kamera dalam satu PC, karena semua itu akan diproses oleh PC dan PC banyak beban, maka perhatikan kemampuan komputer atau kapasitas komputer. Nah, caranya kita nyalakan komputer kita. Saya sudah upgrade, tadinya Intel i3 tapi saya naikkan jadi i7. Dengan kapasitas RAM-nya saya tambah jadi 8 GB tapi dual ya, atau 2 keping RAM-nya. Mana sih RAM? Nah, itu tuh yang garis 2 itu RAM. Ya. Nah, kita lihat bagaimana kemampuan komputer kita dan cara melihat kemampuan komputer kita. Jadi, kalau misalnya kita perhatikan komputer kita kelihatan begitu dinyalakan loadingnya lama, lalu video ada banyak laggingnya, operasi yang lainnya bermasalah, itu menggambarkan bahwa sebenarnya kapasitas komputer kita sudah mulai keberatan ya. Iya, oke. Jadi ini komputer sudah menyala. Ini sengaja saya buka ya, hati-hati kesetrum ya, supaya kita bisa lihat. Nah, lihat di sini kan banyak program ini ya, untuk pertama Zoom, aplikasi Zoom itu memakan banyak memori waktu dia live streaming, belum lagi untuk mendorong ke YouTube. Lalu Logitech kamera, kenapa harus pakai Logitech kamera setting? Itu karena kita pakai webcam Logitech ya. Ini studio mix ya, karena kita pakai MIDI supaya suara yang di gereja ini bisa ditangkap lebih baik. Jadi dirubah menjadi menjadi suara digital. Nah, itu ada MIDI plus alatnya, nanti kita akan lihat ya. Kemudian ada aplikasi lagi apa, Isi Worship. Nah, kebetulan gereja kami menggunakan Isi Worship 7. Lalu kalau pakai PowerPoint saya mau presentasi. Jadi ada beberapa hal yang penting yang sebenarnya membuat berat komputer kita. Nah, untuk melihat kemampuan komputer kita yang sederhana, ya lihat ya. Ini kita klik yang di sini. Ya, gambar Windows sebelah kiri, saya pakai Windows 10, lalu lihat setting. Nah, kita tunggu. Nah, setelah kita lihat setting, nanti sistem. Nah, di sistem ini cari keterangan about atau tentang komputer kita. Ya, tentang komputer kita. Nah, ini kan jelas hasilnya ya. Prosesornya Core i7 jelas ya, Core i7. Nah, kemudian RAM-nya ini 8 GB ya, dual 4 ditambah 4 ya. Kemudian lihat, ini spesifikasi komputer kita ya. Nah, cara yang kedua untuk bisa melihat kemampuan komputer kita ya, kita install program yang namanya CPUD ya, CPUID. Apa itu CPUID? Kita lihat ya. Kita lihat apa itu CPUID. Nah, hasilnya begini nih. CPU, tulisannya CPUID ya. Nah, ini lebih jelas ya. Lihat itu keterangannya toh. Nah, di situ ada nama Intel Core i7 prosesornya ya. Kemudian soketnya jelas 1150 LGA.
Ya, kemudian kita lihat ya memorinya. Nah, ini memori. Nah, lihat ya. Ini RAM yang kita gunakan DDR3. Dual tuh karena 4 ditambah 4. Nah, size-nya 8 GB ya. Kemudian kita lihat di mainboard. Nah, di sini lihat ini manufaktur untuk apa? Motherboard kita ya, lihat ya. Di sini. Nah, lihat, perhatikan. Untuk mengganti RAM, perhatikan di sini. Ini RAM yang dipakai ini ada kode L-nya. Misalnya DDR3L. Karena voltasenya 1,35 volt. Nah, kalau DDR3 tanpa L berarti 1,5. Tentu ini lebih irit ya. Nah, ini cara untuk kita melihat kemampuan komputer kita. Ya. Nah, lalu bagaimana untuk kita mulai mengupgrade ya RAM, kemudian juga untuk karena komputer ini menggunakan HDD. Apa itu HDD? Nah, coba lihat, ada komputer-komputer yang dijual ya, dia menggunakan HDD. Nah, ini HDD ini ya. Ini biasanya di folder C pakai HDD ya. Tapi saya mau ganti karena dengar dari teman-teman HDD itu agak lambat untuk loading ya, untuk pertama sekali startup. Nah, saya ganti dengan ini ya, apa ini, WD Blue 500 GB SATA SSD ya. Ini membantu kecepatan untuk kita mengoperasikan komputer ini ya. Kemudian apa yang perlu saya siapkan untuk mengupgrade semua itu supaya kapasitas kerjanya cepat. Nah, saya beli RAM yang 8 GB. Ya. Ingat ya, RAM-nya perhatikan di sini ada tulisannya DDR mana ini? Ya, DDR ada L-nya. Nah, itu tadi 1,35 volt ya. 8 GB. Ini serinya PC-nya 10.600 ya. 10.600. Jangan sampai salah kalau beli RAM. Ini saya tambah yang 8 GB. Jadi sebelum saya pasang semua ya, ini perlengkapan yang saya butuhkan ya. Jelas yang pertama itu harus ini, harus obeng ya untuk buka. Lalu ada RAM 8 GB, ada SSD. Nah, jangan lupa kita harus beli ini. Ini namanya kabel SATA ya. Ini namanya kabel SATA. Dan ini kabel dari SSD ke power ya. Nanti nyambungnya bagaimana? Mari kita ikuti selanjutnya. Nah, bagaimana cara untuk kita mulai mengupgrade ya RAM dan juga mengganti HDD ke SSD? Yang pertama, pastikan komputer mati dulu ya. Dimatikan dulu ya. Kita tunggu sampai mati PC-nya. Oke. Nah, itu sudah mulai mati. Lalu kita harus putuskan power listrik supaya nggak kesetrum. Ya, sudah ya. Kita matikan power listriknya semua. Oke, ini udah nggak ada arus nih ya. Udah nggak ada arus. Oke ya. Nah, setiap komputer perhatikan itu ada beda untuk papan ininya ya, motherboardnya beda ya. Saya gunakan di sini, gereja kami gunakan Gigabyte ya. Ini nanti akan berbeda ininya. Nah, lihat, saya punya yang 2 strip untuk 2 keping ya, untuk 2 keping. Ini RAM ini. Ini yang namanya RAM. Nah, Intel processor ya. Ini kalau mau ganti, ini tinggal dibuka, ini ada tuasnya, cetek-cetek, nah diganti. Tapi ingat ya, harus ingat ini apa, motherboardnya, serinya ya. Kemudian tadi ada LGA 1150 ya, itu harus ingat supaya nggak salah dan nggak bisa dipasang dengan enak ya. Ini penting ya, jadi harus diingat motherboardnya apa ya. Ini tempat di bawah kipas ini, jadi kipas dibuka, itu tempatnya prosesor.
mau diganti i7, i5 ya. Nah, boleh silahkan ya, Intel i7 ya. Nah, ini tempatnya untuk RAM. Kami pakai 2 keping. Nah, yang dilakukan ini 4, ini 4, jadi ada 8. Hanya ada 2 baris, ada yang ininya 4 baris ya. Tapi saya punya hanya 2. Nah, bagaimana cara menggantinya? Ini 4 dan 4. Nah, ini siapkan RAM yang tadi ya, sudah dibeli. Jangan terbalik ya. Perhatikan karena ini ada itu ya, ada ukurannya ya, sudah tinggal pasang aja. Caranya bagaimana? Nah, lihat di ujung sini ada seperti tuas ya, tinggal ditekan ya, kiri kanan ditekan. Nah, ini udah terbuka, tinggal dicabut. Nah, ini yang 4 GB ya, saya ganti sekarang dengan yang 8 GB. Yang penting perhatikan ya, serinya sama, mereknya sama, lalu ukurannya sama ya. Tapi ini ya beda ukurannya ya, 8 dengan 4. Yang penting ininya sama ya, perhatikan. PC 10600. Panjang gelombangnya sama, 1,333 Hz biasanya. Ya. Oke, kalau sudah pas, dipaskan, ditekan saja masuk. Ya, lalu yang sebelah sini di tuasnya ditutup ya. Nah, sampai bunyi begitu ya. Lalu sebelah sini juga ambil ditekan. Maklum jari saya terlalu besar, jadi ini ya kecil. Nah, setelah RAM-nya terpasang, jadi yang ini 4 dan ini 8, ditambah jadi 12 GB RAM-nya. Ya. Nah, ini adalah SSD ya, yang akan menggantikan nanti fungsi dari HDD. Tapi saya tidak copot ya. Kenapa? Karena nanti HDD itu akan berfungsi sebagai memori internal ya. Jadi cukup besar karena ini HDD-nya 500 GB ya. Nah, ini kabel SATA ya, kelihatan ya. Lalu ini kabel listrik dari SATA ke power supply komputer ya. Nah, lihat ya, di sini kalau mau pasang, perhatikan di sini ada seperti ujungnya di L, huruf L, dan dia kecil. Oh, berarti pasangnya di sini. Lihat ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ya itu seperti huruf L itu. Ini kuncinya supaya kita bisa pasang pas. Oke. Jadi kabel SATA ini kita masukkan di sini yang kecil ya. Saya harus pakai kacamata rupanya, karena saya nggak bisa lihat detail kecil ya. Nah, tuh saya pakai kacamata toh. Nah, ini L kita pasang ya, perhatikan pasangnya hati-hati ya, harus pas. Ini di SSD pasang dulu. Lalu ini yang listrik tadi ya. Nah, ini untuk soket ke kabel ini ya, biasanya ada di PC. Ini untuk listrik ya. Oke, kita pasang di sini yang ujungnya L sebelah mana? Oh, di sebelah sini. Oke, berarti kita pasang. Iya, ini sudah ada itunya, ada soketnya ya. Ya, usahakan serapat mungkin. Lihat nih ya, sambungannya rapat toh, sudah rapat. Oke. Ya, lalu kita mulai sambungkan ke motherboard ya. Nah, sesudah itu ini kabel SATA-nya yang sudah nyambung dengan SSD tadi ya. Kita sambungkan dengan di sini ya, ada head untuk menyambungkan SATA. Nah, perhatikan di situ ada seperti huruf L ya.
Nah, di sini juga ada, di ujung sini ada seperti huruf L. Nah, itu cara pasangnya dipasin. Nah, kita masukkan ke soketnya, soket SATA. Nah, pastikan yang kenceng ya, jangan sampai nanti kalau kurang kenceng bahaya juga. Ya, oke. Nah, ini kan sudah nyambung SATA-nya. Tinggal sekarang untuk powernya. Nah, untuk menyambung power SSD tadi, perhatikan ya, ini sambungan yang tadi, yang ini sudah nyambung ke SSD dan ini ke power supply. Nah, lihat, perhatikan warna kabel, ini kuning dan ini merah. Di sebelah sini harus kuning dan merah, harus sama ya. Baru kita masukkan, kita sambungkan. Memang agak keras yang ini. Harus kuat tenaga, yang pasti tidak terbalik ya. Nah, ini juga diusahakan rapat ya, kencang ya. Ini udah oke. Nah, kan sudah toh. Oke, sip. Jadi sudah, ini SSD sudah terpasang. Kita tes sekarang ya, kita akan tes. Bagaimana cara ngetes tadi yang sudah kita sambungkan supaya apakah itu dibaca oleh komputer atau tidak. Nah, kita nyalakan power ya, ini listriknya kita nyalakan dulu, lalu komputer PC kita kasih nyala. Nah, lihat dia bekerja ya, kipasnya itu kipas yang di atas prosesor Intel, dia berputar ya. Lalu monitornya kita nyalakan. Nah, walaupun sudah diganti SSD sudah dipasang, kemudian RAM sudah ditambah, kita akan lihat apakah RAM-nya kebaca 12 GB atau masih 8 GB ya. Nanti kita akan lihat. Memang agak lambat karena OS atau operating sistemnya masih di folder C, masih di ini, di HDD yang tadi ya. Nah, ini masih di HDD, belum di copy ke sini ya, belum di copy ke SSD ya. Jadi kita nggak perlu install ulang, ada caranya, nanti saya akan kasih tahu caranya. Nah, lihat ya, ini kan bagaimana supaya mengetahui apakah dibaca oleh komputer yang kita pasang tadi. Harusnya kan RAM-nya ini ada 8 dan 4 ya, jadi totalnya 12. Lalu ini SSD, bagaimana apakah instalasinya betul atau tidak. Nah, kita buka ini CPU ID sekali lagi ya, CPU ID. Nanti lihat, nah kita akan baca ya CPU ID-nya betul nggak. Lihat ya, Intel Core-nya tetap. Nah, bagaimana untuk bisa mengetahui RAM-nya tadi? Nah, lihat ya. Kita lihat memori. Nah, kebaca tuh 12 GB size-nya. Ini dual ya, 8 dan 4 ya. Nah, lihat itu ya, masih L 1,35 volt ya. Lalu cara yang sederhana kita juga bisa pakai ini tadi ya, start ya, lihat setting, lalu sistem. Nah, ini cari tulisan about atau tentang komputer.
ini kebaca tuh 12 giga install. Jadi ini udah terinstall RAM-nya. Oke. Itu cara untuk kita melihat RAM. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa melihat SSD-nya sudah bisa diinstal belum? Ya, kita ketik disk management. Ya, disk management, enter. Kita tunggu, nanti akan tunjukkan. Nah, ini tandanya sudah masuk ini. Ya, kalau ada tulisan ini. Ya. Lihat ya di sini ya. Di satu unknown 500 giga. Ini yang tadi kita sudah sambung. Ini udah kebaca sama komputer. Nah, ini adalah disk management ya, artinya lihat ada disk 0 ya. Nanti kalau misalnya begitu dipasang ada pertanyaan, harus kita pilih ya MBR atau GBT di satu checklist ya, maka kita pilih MBR karena di satu ini biasanya untuk SSD ya. Lihat itu kan kebaca ya tadi yang 465 sekian dari 500 giga tadi ya. Lihat, ini file sistem saya. Ini saya klik kanan. Lihat, di sini ada convert to dynamic disk. Ini berarti menunjukkan bahwa lihat ya, saya klik. Di saat itu formatnya atau bentuknya adalah ini GPT. Ya, jelas ya ini GPT. Ya, sedangkan yang di satu, yang SSD yang baru kita pasang tadi, ini jenisnya adalah, lihat di sini ya, volume. Nah, MBR, Master Boot Record ya. Ini sudah oke. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa memastikan bahwa operating system kita atau yang di folder C tadi masuk ya, disimpan di SSD ini ya, di SSD ini ya. Nah, menggunakan SSD sebagai tempat untuk operating system ya. Saya download aplikasi namanya Macrium Reflect ya. Nanti bisa download di Google, cari saja Macrium Reflect ya. Cari yang gratisan 30 hari karena pakainya cuma sekali ya. Ya. Nah, lihat inilah Macrium Reflect toolsnya. Ini tools untuk clone ya, mengclone. Nah, oke. Lihat di sini ada partisi, ada berapa? 1 2 3 4 5 ya, ada 5 ya. Ini yang program semua NTFS ya, FAT32. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengclone, memindahkannya? Nah, ini yang WD Blue ya. Ya, itu 465 GB. Oke, nah ini klik yang clone disk. Nah, oke. Kalau sudah, ini kelihatan. Ini sumbernya tadi folder C. Ini operating system kita ada di sini semua, dan ini local disk ya, destination ya. Kita select disk clone. Nah, lihat. Ini kita drag ke sini ya. Oke, lalu ini kita tinggal drag. Oke, ini kita tinggal drag. Oke, ini kita tinggal drag. Oke, nah ini kita tinggal drag. Wah, pas ya. Iya, perhitungannya segitu sudah tinggal di next saja. Finish. Oke.
Nah, ini udah mulai cloning. Ya, prosesnya lumayan agak lama. Nanti ada peringatan. Nah, kita klik aja checklist, ya, lalu continue. Ya, kita tunggu sampai selesai cloningnya ya. Nah, ini prosesnya lagi berjalan, proses cloning. Sabar saja, tunggu. Kita tunggu sampai selesai. Ya, ini progres cloningnya sudah 15 menit, masih 50% ya. Nah, ini dia Macrium Reflect memberikan info kepada kita bahwa tugasnya sudah selesai, sudah komplit untuk mengcloning. Ya, kita klik saja OK, lalu kita close. Ya, ini sumarinya, catatannya ya. Oke, baru kita tutup. Kita tutup. Oke, kita pastikan lagi ya, lihat di disk manajemen, disk manajemen. Nah, lihat ya, ini kan tadi ini kosong ya, ini ya. Disk 01 berubah. Lihat, ini sama semua. Nah, setelah tercloning ya, kita restart ya, kita mau masuk ke BIOS. Nah, dengan memencet delete terus ya, delete. Nah, lihat ya, tiap komputer beda-beda ya. Nah, ini BIOS gigabyte ya di komputer kami ya. Lihat di situ, kita langsung pilih yang BIOS Features ya. Di situ ada hard drive BBS priorities ya, kita klik. Nah, akan muncul begini ya, boot option 1, boot option 2. Nah, ini kan masih pakai yang lama, jadi kita ganti nih, kita klik ini 2 kali ya, kita ganti deh ini P1 ya. Ya, ini otomatis mengganti ya. Lihat ya, kelihatan nggak ya? Nah, itu dia, ini udah diganti. Oke, kalau sudah tinggal kita save. Nah, tadi setelah kita hard drive BBS priorities kita sudah pilih ya, kita kembali back, masuk boot option pertama ya, kita klik ini ya, Windows Boot Manager P1 scan disk ya. Oke, kemudian kita save dan exit. Kita tunggu, prosesnya lagi berjalan. Nah, cepet toh dia untuk
Wah, cepat sekali. Tadi lambat sekali itu untuk booting, untuk buka komputer dia sekarang cepat sekali. Kenapa? Karena sudah berubah, ya. Sudah berubah, operating sistemnya sudah di SSD. Lihat ya, kerjanya cepat sekali. Kita refresh lagi, ya. Nah, demikianlah cara kita untuk mengupgrade RAM dan juga mengganti dari HDD ke SSD. Nah, untuk membuktikan bahwa operating system sudah ke SSD, nah kita akan tes ya. Kita nyalakan, lihat ya prosesnya untuk dari untuk start awal begitu cepat sekali ya, dia langsung proses. Nah, beda dengan tadi sebelum diganti. Nah, langsung buka. Ini membuktikan bahwa pengkloningan sudah berhasil dan kita sudah pindahkan OS dari HDD ke SSD ya. Lihat proses-proses lainnya begitu cepat ya. Oke, kita sudah menyelesaikan untuk hari ini. Kita untuk software ya di komputer kita sudah selesaikan ya, tinggal kita rapikan PC-nya. Jadi tadi sudah di shutdown, sudah dimatikan, lalu kita putus listriknya supaya nggak ada arus masuk. Nah, udah bersih, clear ya. Nah, setelah semua terpasang, kita sudah oke semuanya. Nah, SSD kita harus pasang di tempat yang permanen, artinya diikat atau dibaut, tergantung kerangka PC. Nah, karena seperti ini jadi saya cukup ikat dengan ini ya. Lalu ya, simpan baik-baik, lalu selesai sudah, PC-nya tinggal ditutup.